Halo friends, balik lagi bareng gue Ramdan. Gua Agung di Garasi by Segi Media. Oke Dan, Hoi. kemarin udah ngobrolin quarter life crisis. Ya, quarter life crisis. Dalam juga ya, Lumayan lah ya. Dan nguras banyak. Iya. Ini juga ya, momen-momen dan cerita-cerita. Iya, benar. Pengalaman pribadi lah. Iya. Muka lu sekarang udah agak enakan Udah agak sih. seger ya. Iya, Kayak kemarin. Udah agak seger sih. Udah Gimana? lewat masa-masa pusing. Udah agak hektik nih berarti ya. Udah agak hektik. Nggak sehektik kemarin sih. Nggak sehektik kemarin. Udah mulai kegiatannya udah mulai di poli lagi, di puskesmas biasa lah. Emang biasanya sibuk apa sih Dan? Sekarang deh sibuk apa deh? Kalau sekarang sih ya kegiatan sekarang sih paling ya jaga di poli, ketemu pasien. Ya biasa kayak dokter-dokter umum biasa aja. Kalau kemarin kan emang sering bolak-balik tuh ketemu bocah-bocah mencret, ketemu lansia-lansia. Kalau jaga di poli itu kebobolan gak biasanya? Bobolan apanya nih? Jaga gawang. Aduh. Anjing Oke. Biasanya nih ya, kalau jaga di poli kan ada aja nih Dan yang aneh-aneh biasanya. Nah, kalau selama sih. praktek lah ya. Ada sih. Iya. Pengalaman-pengalaman aneh, pasien-pasien yang aneh gitu ada. Ada. Apa aja tuh? Kasih contoh dong. Kalau yang aneh sih sejauh ini emang poli nggak seberagam kalau di IGD ya, tapi kalau di poliklinik itu yang susah itu adalah ada nih pasien gue datangnya sebenarnya keluhannya nggak berat sih, keluhannya nyeri lambung, mual muntah, males makan, sakit kepala. Cuma kalau lihat dari rekam medisnya itu pasien udah datang dari bulan Januari kemarin. Udah berobat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu keluhannya sama semua. Ya paling beda-beda dikit lah, ada batuk pilek. Tapi sisanya paling banyak itu dari penyakit lambung, dari sakit kepalanya itu yang terus-terusan kayak gitu. Penyakit lambung. Ngomongnya sih biasanya ya. Tapi masalahnya adalah ketika ditanya kebiasaannya itu makannya gimana, dia bilang makannya sekarang udah 4 bulan terakhir udah teratur. Terus teratur, udah oke, asam-asam pedas-pedas udah nggak makan. Udah nggak seblak sama japlak tuh udah enggak. Padahal dulu emang suka gitu. Iya, udah enggak. Maksudnya kalau nggak salah pegawai pabrik deh. Oh aduh, biasanya makan siang kan biasanya seblak, japlak atau makaroni itu biasanya. Makaroni biasanya pedas. Iya. Kayak gitu, udah telat makan enggak. Katanya sih udah pola makan udah bagus, tapi kok keluhannya masih ada aja gitu. Terus giliran gua tanya, akhirnya kalau misalnya emang keluhannya kayak gitu, bisa udah mentok nih. Ya kita nanya ada faktor stres apa enggak? Biasanya kayak gitu. Karena ternyata memang faktor stres itu salah satu faktor yang mendasari beberapa penyakit yang memang susah buat dijelasin. Oke, berarti di sini dari faktor stres itu bisa nyambung ke organ yang lain ya, termasuk organ pencernaan termasuk. Termasuk pencernaan juga masuk. Iya. Karena pernah ada yang bilang memang lambung itu otak kedua, betul nggak sih? Betul. Maksudnya itu istilahnya awamnya lah ya. Iya, awamnya itu katanya kayak gitu kan. Karena buat beberapa orang yang sensitif memangnya dengan faktor-faktor tertentu, ya ketika memang dia pusing, banyak pikiran, stres, yang pertama kali kerasanya adalah di lambung juga. Oh, ini berarti asam lambung naik. Iya, asam lambungnya naik pasti. gitu. Ya. Tapi ya itu secara ilmiah sih memang belum bisa belum bisa dijelaskan secara patofisiologi itu maksudnya apa ya? Gimana jalannya penyakit, apanya yang berubah dari yang seharusnya itu apa itu belum bisa jelasin secara keseluruhan. Makanya masih jadi tanda tanya gitu loh. Okay. Sampai ada istilahnya itu psikosomatis. Pernah dengar kan? Psikosomatis ya. Pada zaman-zaman Covid kemarin tuh. Banyak kan? Itu ya lagi kata-kata itu sempat booming lah. Iya, ter-highlight lah gitu. Kata-kata psikosomatis itu maksudnya. Kalau dalam sisi kita omongin perihal stres nih Dan. Kalau dari stres berarti psikosomatis itu bakal salah satunya dampaknya tadi kan lu udah bilangnya ke lambung ya. Lambung salah satu yang paling sering. Ada yang lain nggak sih Dan selain ke lambung itu? Banyak banget. Ada kalau misalnya dia emang stresnya udah berat banget, ada yang sampai dia bisa sesak napas, susah bernapas. Terus juga ada vertigo, jadi gampang capek, dikit-dikit lemas. Jadi sebenarnya gejalanya itu memang mirip sama penyakit-penyakit lain. Makanya kadang pasien itu bingung, orang-orang tuh bingung, ini sebenarnya gue sakit apa sih? Yang apalagi sesek kan, orang tuh sesek biasanya pasti pikiran udah kemana-mana kan. Coba bayangin sesek napas, susah napas nggak enak. Pasti kalau nggak paru, jantung lah pikirannya kemana-mana kayak gitu. Sakit kepala itu juga sakit kepala paling sering juga.
Biasanya orang curiganya kan ke, oh jangan-jangan darah gue tinggi nih, jangan-jangan gue kenapa nih. Tapi ternyata secara dicek, pas setelah dicek tensinya biasa aja, normal aja. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ada kriteria tersendiri sih kalau buat yang masuk ke psikosomatis. Oh, ada klasifikasinya lagi ya. Berarti stres itu. Jadi kalau misalnya alur diagnosisnya itu ketika lu ketemu pasien, ketika dia bilang, contoh ya pasien yang tadi ya, usia 29 tahun misalnya wanita datang keluhannya nyeri ulu hati, paling sering nyeri ulu hati, mual. Oke, iya, pasti kan? itu, iya. Nyeri ulu hati, mual. Ya kita nggak langsung ke psikosomatis, meskipun kita tanyain gimana sehari-hari kerjaannya apa. Karena berhubungan banget sama kerjaan, berhubungan banget sama kondisi psikologisnya, mentalnya tetap berhubungan gitu. Ketika lu tanya, tetap lu kasih obatnya. Tetap kalau ketika kayak gitu tetap minum obat lambung. Tapi evaluasi lagi sebulan ternyata masih ada 2 bulan, 3 bulan. Ketika udah nyampe 6 bulan, nah itu perlu dipertanyakan nih, ini obat udah masuk. Jelas udah ganti-ganti obat nih misalnya. Obat udah masuk berkali-kali, udah 6 bulan gak ada perubahan. Nah baru kita perkuat nih. Ternyata memang harusnya memang ditunjang sama hasil lab. Cuma kan kalau lambung cuma kalau untuk lambung kan hasil lab kita nggak ada yang spesifik ya buat ke arah lambung. Jadi ya kalau misalnya udah kayak gitu baru kita tanyain faktor stresnya gimana. Oh ternyata memang dia banyak pikiran, banyak stres dari kerjaannya. Dan emang kebetulan juga ternyata 4 bulan terakhir itu dia bilang kalau nggak salah abis pindah kerja kalau nggak salah. Dia pindah tempat kerja yang baru, harus penyesuaian lagi dong ya. Tingkat stresnya bertambah lah. Makanya ternyata penyebabnya itu bukan cuma dari organik doang, bukan dari organ fisik doang, ternyata mentalnya juga berpengaruh. Berarti stres ini bakal nimbulin banyak-banyak penyakit organ lah ya. Betul. Berarti dari stres ini dan nantinya bakal nyebabin ke penyakit-penyakit yang lebih parah gitu sih dan maksudnya sampai ke GERD nantinya. Ya bisa kalau misalnya ke GERD. Kadang kan orang dikit-dikit gua GERD nih. Ini juga harus dilurusin sebenarnya masalah GERD ya. Kriteria GERD itu kalau misalnya keluhannya nyeri ulu hati, terus mual, itu biasanya kita arahnya ke dispepsia. Biasanya kan biasanya mungkin bagi yang awam dalam medikal kan pasti bilangnya ini GERD nih, ya mah kalau nggak mah ya nah kan. Ini kadang ada yang bisa bedain, kadang ada yang enggak juga. Masalah apa tadi dispepsia itu ibaratnya suatu sindrom sih, kumpulan gejala mual, muntah, perut kembung, pokoknya berkaitan sama perut yang gak nyaman lah. Perut yang gak nyaman lah ya. Itu dispepsia. Tapi kalau misalnya udah ada heartburn, rasa panas nih kayak ada yang naik ke sini ke tenggorokan, naik ke atas, nah itu baru masuk GERD. Biasanya gitu, dan ada kriteria diagnosisnya juga, dokter yang ngediagnosis. Berarti GERD ini next levelnya dari dispepsia. Gastroesophageal reflux disease. Jadi reflux, harusnya cairan yang ke dalam ternyata dia naik lagi cairan apa. Reflux. Gitu. Ini berarti buat tambah pengetahuan baru nih ya. Jadi jangan dikit-dikit gua GERD nih, belum tentu. Berarti gitu. Dan juga ini dari stres nih pasti ke typhus nih. Kalau enggak tipes nih. Kalau tipes biasanya kan kayak gitu dan ya. Kalau tipes sebenarnya lebih ke makanan sih. Berarti tapi stres bisa nyebabin tipes gak? Stres itu bisa nyebabin tipes secara nggak langsung. Bukan nyebabin tipes tapi memperparah si tipesnya. Karena kan pernah dengar nggak istilah mens sana in corpore sano? Cuman secara arti itu apa tuh? Mens sana in corpore sano itu artinya di dalam jiwa yang kuat, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kan intinya dari jiwa nih, mental ya kan, dari mental. Betul, ketika misalnya kita emang mentalnya udah keadaannya kita nggak baik lah, nggak stabil, kita lagi banyak masalah, stres. Efek pertamanya jelas ke tubuh kita juga, imun juga bakal turun. Salah satu penyebabnya itu fluktuasi mental lah ya. Fluktuasi mental bikin kita imunnya juga naik turun. Nah ketika turun, bakteri-bakteri yang harusnya dalam jumlah sedikit kita nggak kena sakit nih, tapi ternyata karena imunnya lagi turun, yang bakteri yang sedikit itu malah bikin kita sakit gitu. Oke, berarti typhus itu berarti bakteri. Typhus dari bakteri, penyebabnya dari bakteri. Salmonella apa sih, Dan? Salmonella typhosa. Salmonella typhosa. Maka typhus kan. TB sama para TB. Cuma di Indonesia itu paling banyaknya yang Salmonella TB sih. Oke, berarti. Maka ada tesnya lagi tuh biasanya kalau untuk memastikan ke tipes. Lu pernah kan waktu itu yang tipes? Pernah itu. Itu awalnya DBD, terus karena ternyata tipes. Iya, waktu itu setelah cek lab. Di vonisnya waktu itu belum jelas nih antara DBD atau typhus nih. Ya waktu itu typhus lah. Ternyata typhus ya setelah lab ya. Typhus lah hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan dan memang repot sih. Iya. Ya.
Nah itu udah kalau udah lama memang biasanya sempat ada dirawatnya berapa lama tuh dirawatnya? Dirawat sebulan. Dirawatnya sebulan. Ya, dirawatnya sebulan. Waktu itu kan pindah rumah sakit itu karena di rumah sakit daerah. Tapi sempat ke rumah pulang dulu kan, ke rumah berapa hari terus baru dirawat lagi gitu kan? Apa sebulan itu benar-benar dari rumah sakit ke rumah sakit? Iya, strict. Langsung pindah karena kebetulan karena kebetulan kata dokternya ini tifusnya mungkin tifus yang memang kronis lah ya. Udah lama kronis ya, karena memang kronik tifus emang biasanya gitu. Tensi darah pun udah ke angka 39 gitu, 39 derajat Celcius. Jadi memang tensi darah 39 derajat Celcius kumaha nih. Suhu. Oh iya, sorry. Ya, suhu saya kok tensi. Ya. Ya waktu itu tinggi banget sih itu. Ya, suhu 39 derajat Celcius. Itu tifus tuh emang kalau misalnya gejalanya udah parah emang dia kan bisa nembus dari usus juga. Dia bisa ke hati, bisa ke organ yang lain juga. Makanya memang gejalanya pasti di pencernaan. Ya, waktu itu langsung dari tifus itu langsung ke bronkitis. Ya karena memang benar. Karena gua punya silsilah itu bronkitis dulunya dari kecil. Dari bronkitis ke inilah yang paling parah nih. Apa? Ya tumor otak waktu itu pernah. Segitulah ya. Langsung ke tumor otak di batang otaknya waktu itu. Ya. Tapi nggak progresif ya? Maksudnya ya masih kan? Ya karena ukuran berapa waktu itu? Ukuran berapa waktu itu katanya? Lebih ke 39 sih ukurannya. Iya, lebih ke 39 ukurannya. 36C. Waduh, 38B. 38B, waduh. Iya. Nggak ada nih, menarik nih bahas lagi stres nih. Penyebabnya salah satunya kan stres itu mungkin pekerjaan ya. Nah, dari pekerjaan. Mungkin bisa jadi karena pekerjaan, entah nyambung dari quarter life crisis ya. Iya, yang kemarin. Mungkin entah nantinya tujuan hidup. Tujuan hidup, entah menentukan masa depan, entah insecurity nih. Nah, itu ada lagi gak sih penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya tadi kalau nggak pekerjaan yang terlalu stressful atau kebalikannya. Dia nggak bekerja kayak lu nganggur. Wah, iya betul. Karena orang nganggur tuh belum tentu pikirannya free kan, malah jadi banyak pikiran kan. Iya banyak pikiran. Gimana nih makan susah, nyari duit. Iya ngerokok nggak ada, ya benar. Ya kan? Banyak pikiran juga. Terus abis itu tuh yang paling sering itu biasanya ternyata dari yang gua baca itu sering ke orang-orang yang memang dia punya trauma ketika masa kecilnya. Ada riwayat trauma masa kecil ya. Trauma, berarti traumanya ini secara psikis, secara psikis ya. Baik trauma karena orang tua atau dibully dan ternyata itu punya probabilitas lebih tinggi untuk terkena psikosomatis dibanding dengan yang terkena psikosomatis itu. Trauma berarti juga, terus juga orang yang memang hidupnya chaotic. Jadi chaos aja gitu loh. Maksudnya makan yang nggak diatur, lifestyle-nya juga hidupnya urakan kayak gitu. Itu juga ternyata dari hasil penelitian memang memiliki probabilitas yang lebih tinggi dibanding yang lain. Berarti yang chaotic life juga. Ya, chaotic life juga itu merupakan itu satu sih jawabannya. Apa tuh? Gak punya ayang kayaknya. Gak punya ayang. Waduh, nggak ada yang punya ayang, yang gak ada yang ngingetin. Ya. Coba deh yang ngingetin makan. Makan dia. Makan sekewas itu ya berarti ya. Nasi padang 2 bungkus bila perlu. Iya kayak gitu. Dan psikosomatis berarti penyebabnya tadi salah satunya stres. Berarti ya stres bisa karena pekerjaan. Entah overload atau mungkin baru resign atau mungkin baru dirumahkan dan juga trauma ada terus lagi anxiety yang berlebihan juga, kecemasan. Pokoknya yang tadi itu kan bisa berujungnya pada kondisi mental yang nggak stabil gitu loh, kondisi mental yang ibaratnya yang stressful lah gitu. Itu penyebabnya yang pertama itu ya karena paling sering memang ke lambung. Cuma ada bentuk-bentuk yang lain juga, Apa tuh gejalanya ada namanya itu, ini biasanya orang-orang yang udah lama dia punya, dia udah istilahnya itu dokter shopping. Dokter shopping tuh dia udah berkali-kali ke dokter A, dokter B, dokter C, tapi udah hasil lab semua dia normal. Tapi dia ternyata ngerasa, kayaknya gue kanker deh. Jadi bener-bener dia percaya bahwa dirinya itu punya satu penyakit yang parah banget. Itu namanya gejalanya, namanya penyakitnya itu diagnosisnya gangguan hipokondri. Bisa. Apa sih Dan maksudnya hipokondri, bisa jelasin lebih dalam nih? Hipokondri itu ya tadi gejalanya itu biasanya orang yang dia percaya bahwa dirinya itu punya penyakit yang parah.
Contohnya kanker atau misalnya apa namanya? Kalau lu kan jelas di hasil CT scan betul. emang ada kan. CT scan, Dan MRI. kalau ini tuh enggak, dia ngerasa sakit kepala misalnya atau misalnya dia ngerasa sesak napas dan dia yakin saya tuh kayaknya ada tumor deh. Tapi ketika dibuktikan ternyata nggak ada sama sekali, nggak ada. Iya. Tapi dia nggak percaya. Nah itu gangguannya memang masuknya ke gangguan mental sebenarnya, ke hipokondri itu sama kayak psikosomatis juga. Jadi jangan malu atau jangan ragu ketika misalnya udah kayak gitu. Ya coba ke psikiater gitu, psikiatris karena memang ke ahlinya. Psikiatris atau dokter penyakit jiwa itu bukan cuma buat orang-orang gila gitu loh, bukan cuma buat orang-orang. Selama ini kan di masyarakat gitu kan, orang-orang spesialis penyakit jiwa, itu orang-orang buat gangguan jiwa. Ya benar gangguan jiwa, tapi nggak semua gangguan jiwa itu bentuknya adalah orang gila yang kita lihat di jalan gitu. Dan seringkali memang kalau untuk mengunjungi atau check up kejiwaan ke psikiatris itu lebih malu daripada dia lebih punya penyakit-penyakit apa ya, organ mungkin ya bisa dibilangnya, karena mungkin takutnya ada sanksi sosial di balik itu ketika mungkin ya belum mumpuni mungkin ya SDM-nya, mungkin ketika ada orang yang punya mentalitas yang belum stabil ataupun lagi memang di fase hidupnya yang lagi di bawah gitu. Jadi memang harus disegerakan ya. Segerakan sih, nggak kita ubah deh mindset kita kalau misalnya ke dokter spesialis jiwa itu bukan bukan sebuah momok gitu, bukan suatu bahkan coba deh ketika udah itu misalnya karena memang beberapa penyembuhannya terapinya itu memang dengan kognitif terapi. Kognitif terapi itu artinya adalah terapi yang berbasis yang diselesaikan dengan cara mengobrol atau misalnya diselesaikan dengan cara konsultasi kayak gitu. Ya, jadi benar-benar orang yang dia bisa mencurahkan apa yang ada di isi hatinya deh kayak gitu. Berarti fase awalnya mungkin sebelum ke psikiatris bisa cerita dulu. Cerita ke orang-orang terdekat dulu misalnya ke keluarga. Bisa banget. Makanya memang kuncinya bisa di teman juga menjadi kunci ya biasanya. Keluarga, pasangan balik lagi sama kayak bahasan kita yang kemarin ya, faktor-faktor orang sekitar kita itu mempengaruhi banget ke kesehatan mental kita. Kadang tapi kan temen juga ada aja yang bully nih. Iya aja teman-teman anjing kan banyak ya. Teman-teman yang anjing. Iya, benar, yang kita cerita, ini juga gitu, gue juga gitu. Nah ada, ini nggak boleh nih kayak gini nih, kebiasaan kayak gitu. Ketika ada orang lain, orang terdekat kita curhat, dengerin dulu aja, apa susahnya sih dengerin. Kalau misalnya kita memang relate, ya tunjukkan dengan cara yang baik gitu. Oh ya gue bisa paham kok. Jangan, gue juga kayak gitu, terus malah kita yang cerita. Nah itu juga. Gitu aja lemah. Nah itu tuh. Coba kayak gue gini-gini. Iya dia yang cerita, malah dia cerita jadinya gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Iya, orang kayak gitu cuma butuh didengar terkadang. Enggak usah mereka ini yang terjangkit seperti itu mungkin ya lagi psikosomatis atau lagi stres, kadang hanya butuh didengar. Enggak butuh advice mungkin ya, enggak butuh saran-saran dari kalian. Mungkin beberapa orang ada yang butuh. Tapi dan bakal nanya, orang butuh tuh bakal nanya menurut lu gimana? Iya, menurut lu gimana kayak gitu. Tapi terkadang hanya butuh didengar sih. Denger dulu. Plong jadinya gitu. Seenggaknya bisa ngutarain isi hatinya dulu deh. Betul. Tapi dan kasus-kasus psikosomatis nih di Indonesia ya, terutama di Indonesia makin naik gak sih? Kalau nggak salah makin naik ya. Kalau trennya ya dengan kondisi yang sekarang apalagi setelah pandemi ya, yang kemana itu memang sekarang trennya lagi naik, lagi banyak dan banyak orang yang lebih aware juga sekarang gitu loh dengan ya maraknya pemberitaan atau maraknya artikel-artikel di internet yang ngejelasin tentang psikosomatis ya, orang-orang jadi bisa self diagnose gitu. Sebenarnya self diagnose itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Cuma ya memang harus dipastikan lagi ke dokter gitu. Kecurigaan nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Cuma jangan sampai ketika kita baca artikel gini-gini kita malah jadi overthinking sendiri, makin stres gitu loh jadinya. Jangan proklaim lah ya. Iya, jangan proklaim penyakit sendiri dulu deh gitu. Kalau misalnya memang ini jangan malu ketika butuh bantuan, cerita ke teman dulu, saranin misalnya buat ke dokter ya nggak masalah, nanya dulu. Iya, betul. Wow, balap. Mandalika ini. Mandalika. Ya. Kita sekarang syutingnya di sebelah Mandalika. Iya, kebetulan di Mandalika lagi dipakai test drive. Iya, Mandalika sama Kalau nggak Mandalika biasanya ini Mandain the Bear. Wow. Oh iya, sorry. Ketemu lucunya sekarang ya, nggak perlu dicari. Di mana lucunya? Ada nih tadi. Wow. Nah, dan masalah psikosomatis. How to solve-nya sih? Menurut lu how to solve sesuai lu kan walaupun sekarang umum ya, masih umum ya magangnya. Terumum sih. Terumum, cuman kan lu belajar di dalam hal itulah. Sedikit-sedikit ya belajar sih. Lah ya. Sebenarnya balik lagi ke kita cari penyebabnya dulu apa penyebab masalahnya. Karena ada beberapa faktor yang memang nggak bisa diubah kayak faktor trauma. Ya trauma kita nggak bisa balik ke masa lalu ngilangin traumanya dong. Ya dong, nggak bisa. Dan yang penting bisa kita lakukan ya adalah
kita cari coping stressnya. Kita cari coping stress itu ketika kita stres respon kita tuh apa. Tiap orang kan coping stressnya beda-beda lah. Iya, betul. Cari coping stress yang memang kalau bisa nggak berdampak buruk buat kita gitu loh. Coping stress itu bisa dengan malah refreshing gitu, banyakin. Dan tadi yang paling penting itu adalah cerita dulu ke orang-orang terdekat. Cerita ke orang-orang terdekat, dan kalau ternyata memang butuh bantuan ya cari bantuan, jangan malu untuk minta bantuan. Healing gitu. Healing itu juga healing ke Canggu kalau ke Ubud gitu misalnya. Sebenarnya membantu kalau misalnya memang setelah itu nggak ada deadline kerja ya. Kalau misalnya ada deadline kerja setelah healing makin pusing, deadline-nya makin mepet. Iya, dari minggu malam udah overthinking tuh. Sama berdongkrak tuh. Alah. Nah, gitu. Penonton kecewa. Iya. Wow. Bisa aja buat Tote Pucuk. Udah nih. Terus oke, Dan, gue mau bahas lagi, bisa dibilang lagi tren sih. Detox medsos itu salah satunya gak? Detox medsos. Soalnya kan dari mungkin medsos ini menjadi salah satu platform untuk kasarnya nih. Untuk show off lah. Ya. Di mana kecantikan lu, kekerenan lu, di mana pengen nunjukin gitu kan. Prestasi lu atau achievement lu, apa yang lu raih nih. Ini kan bisa jadi mungkin orang-orang yang lagi nggak merasa itu dan ingin berekspektasi seperti itu kan jadi sedikit ciut mentalnya, juga. Makanya detox medsos, menurut lo, apakah diperlukan untuk orang-orang yang memang lagi mentalnya memang lagi fluktuatif gitu? Kalau misalnya memang dia ternyata menemukan sumber dari stresnya itu adalah anxiety, ketika sumbernya itu adalah ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, yang nggak ada salahnya buat detox medsos. Karena kan dengan kayak gitu lebih banyak me time-nya juga, ya kan? Karena kan sebagian sebagian banyak waktu kita ternyata ya banyaknya scrolling Instagram atau Twitter kayak gitu. Bisa jadi lebih produktif. Dan jujur gue juga kadang kalau misalnya memang lagi pusing atau punya pikiran, ya kadang gue kayak gitu juga. Nggak perlu uninstall kok, ya dimatiin aja notifnya gitu. Nggak perlu sampai blok orangnya, kan bisa di hide gitu loh. Banyak kok cara-cara kayak gitu. Toh platformnya juga ngasih solusi. Ya udah hide aja kalau malas katanya. Betul. Ya kan gak usah sosokan blok. Kalau ketika lu ngeblok seseorang, yang ada ntar kan malah jadi pertanyaan nih. Orangnya bakal nanya lagi ke lu. Kalau misalnya makin nggak enak dong jadinya. Makin meradang jadinya stresnya, anxiety-nya malah makin meningkat. Masalah makin meradang tuh. Jadi lebih apalah kalau misalnya memang mau detox ya, maksudnya baik lagi ke orangnya lah ya. Baik lagi ke orangnya. Kalau memang masalahnya di anxiety ya nggak ada salahnya juga buat detox. Jangan berlebihan, jangan sampai jadinya malah antisosial. Jangan blok mantan lah ya intinya. Siapa tahu bisa reuni gitu. Kayak teman-teman lah, ada lah ya teman kita lah ya. Kan maksudnya ada aja yang reuni banyak tuh. Ngomongnya teman kita nggak mau disindir soalnya. Iya, ada lah ya. Kembali reuni dan menjalani hubungannya yang baik, tapi kan betul. Memang dari dulu-dulunya memang ketawa. Si bos ketawa. Biasa. Gini soalnya dulunya kan jenderal. Dulunya jenderal. Ketika mendapat ayang berubah. Berubah. Lebih produktif. Berarti kan ini ada di mana dampak ayang ini kan memberi solusi yang baik gitu. Tergantung ayangnya ya. Kalau ayangnya lebih demanding ya makanya makin pusing. Iya, kalau ayangnya mintanya aku mah pengennya di Pajero gak di beat kamu. Itu kan repot juga, udah tinggalin aja kalau kayak gitu. Detox mantan. Wah, repot juga tuh. Nah, oke Dan. Ya, psikosomatis lagi. How to solve-nya dong. Gimana? Kalau misalnya dari pertama harus tahu dulu nih kita penyebabnya apa. Kalau misalnya udah dari keluarga udah oke. Vacation juga bisa jalan-jalan ke teman-teman, healing kayak tadi cari hobi baru. Bisa. Cari hobi baru juga bisa. Contohnya adalah bikin podcast. Bisa jadi gitu kan. Kompetitor. Jangan ntar kita yang jadi stres. Kita yang psikosomatis. Ya maksudnya ya cari kegiatan-kegiatan kayak ginilah yang bisa menyibukkan diri biar masalahnya itu nggak dipikirin banget, nggak terulang-ulang. Karena ya itu ketika masalahnya terulang-ulang dipikirin terus ya makin parah juga sakit. Iya. Dan mungkin hobi baru tadi dan. Hobi baru. Ya misalnya arum jeram seminggu sekali boleh. Bisa. Ya, hobi baru bisa lah itu. Cuma jangan sampai hobinya menyebabkan kantongnya makin kering, makin pusing. Ya. Gak bisa nanti beli seblak sama jablak. Itu tidak bisa. Oke. Mungkin sekian dulu ya kali. Sekian dulu ya buat sekarang ya. Jangan lupa balik lagi yang tadi mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Balik lagi kesehatan mentalnya juga harus diperhatikan. Ya betul.
Mungkin gitu aja buat yang sekarang. Oke, Kalau gitu misalnya aja. kalian suka sama podcast hari ini, jangan lupa buat subscribe channel Segi ID. Like dan komen juga. Dan komen juga ya. Kritik Ya. kalian sangat dibutuhkan. Oke. See you and Godspeed.